Ibu-ibu yang dikasih Yesus, saya sampaikan salam untuk kita di PA kategorial perempuan di gereja kita. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita satukan hati pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dalam Yesus kami bersyukur bertemu kembali walaupun harus melalui multimedia, teknologi, virtual, melalui PA ini. Kami yakin dan percaya firman Tuhan sampai tengah-tengah kehidupan para ibu di gerejamu, di rumah, di kerja sehari-harian. Dan kami yakini firman-Mu adalah menumbuhkan iman percaya kami mengikut Tuhan sebagai tanda kesetiaan kami akan firman-Mu dan Engkau. Terima kasih Yesus, dengar sempurnakan doa kami. Kami elaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Ibu-ibu yang kasih Yesus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani PA untuk kita adalah dari 1 Musa 18 atau Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlari-larilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya, kemudian diambilnya dali dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapat engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kasih Yesus, apa yang kita dapatkan dari pembacaan teks ini? Kita langsung menguraikannya dan memahami dalam iman kita. Yang pertama, perjumpaan yang membawa berkat. Itu yang utama dan pertama. Ibu-ibu, untuk kesekian kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk menguatkan janji Tuhan tentang apa yang akan dia sampaikan kepada hambanya Abraham. Kini di pasal 18 Tuhan menampakkan diri kembali ke Abraham di Mamre dalam wujud 3 orang yang datang bertamu ke rumahnya. Dan itu sangat terhormat baginya. Itu sebabnya Abraham melakukan sujud sampai ke tanah ketika ia didapati tamunya. Sesuatu yang tak biasa ibu-ibu dalam kebiasaan adat istiadat di zaman bapak leluhur. Karena yang biasa adalah hanya membasuh kaki tamu. Lihatlah apa yang dilakukan Abraham di ayat 4.
Persoalannya tidak hanya menyambut tamu yang dilakukan Abraham, tetapi sukacitanya dalam menyambut tamu. Dengan segera ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu makan dan minum. Dikatakan dia persiapkan roti, susu, dan daging lembu. Tentu kebiasaan seperti ini menjamu makan dalam adat istiadat orang Batak terkenal, bukan ibu-ibu? Dalam hal menjamu dan menyediakan makan dan minum. Hal ini sesuatu sukacita bagi yang punya rumah. Karena mengapa? Tidaklah lengkap bagi satu keluarga jika ada tamu yang datang ke rumahnya jika belum disuguhi makan dan minum ala kadarnya. Apalagi para ibu-ibu begitu cekatan dan cepat, dalam bahasa Batak dihala putih mangalopa untuk mempersiapkan di dapur apa kebutuhan para tetamu. Tamu adalah raja, bukan? Dan khusus bagi orang Batak kita dapatkan istilah ngulu namar tamue adalah sesuatu berkat yang diterima di rumah. Dan karena itu setiap orang datang ke rumah kita itu membawa berkat. Maaf terkecuali tamu tak diundang alias pencuri, bukan? Juga bagi orang Batak tak enak para tetamu pulang sebelum disuguhi makan. Itu basa-basi dulu, makanlah dan lain sebagainya. Apakah seperti yang dilakukan Abraham? Abraham berkata kepada tamunya, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Dan ayat 5b dikatakan, "Sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Saya teringat dan ibu-ibu teringat apa yang katakan Kidung Jemaat, teksnya di Kidung Jemaat 26. Disebut, "Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus." Apa artinya ini? Abraham bersedia menjamu tanpa mengharapkan sesuatu dari tamu yang datang. Dan Abraham tahu dan dia yakin sejak dia dipanggil dari Ur Kasdim sudah berapa kali Tuhan menampakkan, menunjukkan diri dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai waktu dan tempat. Kini perjumpaan itu datangnya tamu yang tiada diduga. Dan itu adalah Tuhan yang menunjukkan maksud dan berkatnya. Itu dikatakan di ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Sehingga yang dilakukan Abraham adalah sujud sampai ke tanah. Karena tamu itu adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Adakah pemahaman ini kita bisa adaptasikan dalam kehidupan kita? Setiap tamu yang berkunjung adalah Tuhan. Setiap yang berkunjung akan membawa berkat. Setiap yang datang tamu itu adalah membawa sukacita. Maaf, karena kebetulan kita dalam situasi COVID Corona ini, banyak tamu terpaksa tidak kita terima, dan tetamu yang mau datang ke rumah kita maunya mengerti karena akan membawa penyakit. Dan saya hanya anjurkan kepada ibu, janganlah dulu sembarangan mengunjungi saudara-saudara yang lain. Atau saudara-saudara yang lain, janganlah mengunjungi kita sebagai tamu di rumah kita. Dan perkunjungan perlu dibatasi. Batas diri atau disiplin stay at home. Bukan berarti kita menolak Tuhan, ibu-ibu. Bukan berarti kita menolak tamu. Bukan. Karena arti kehadiran tamu itu ke rumah kita adalah hormat sukacita tersendiri. Dan ini adalah kesempatan. Sebagaimana Maria ketika dikunjungi Tuhan Yesus, Marta hanya sibuk di dapur, tapi Maria mengambil kesempatan itu untuk mendengar Tuhan. Dan di dalam perkunjungan yang ada, apakah kita menolak tetamu? Atau katakanlah, adakah di antara kita menolak kebaktian malam padahal mereka yang datang adalah Tuhan dalam wujud keluarga, dalam wujud jemaat yang mengunjungi kita. Yang kita harus lakukan adalah menerima dengan sukacita karena kita juga menerima Tuhan di rumah kita melalui ibadah kebaktian malam. Karena menurut pemahaman saya,
jika kita menolak rumah kita tempat mesbah kebaktian, itu berarti juga menolak Tuhan berkunjung ke rumah kita. Berkatnya jadi kita tolak. Yang kedua, ibu-ibu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Boleh kita bandingkan dalam Lukas 1 ayat 37. Ketika Abraham berbincang dengan tetamunya, Sarah mendengarkan dari kemah apa percakapan mereka. Dan memang itu adatnya, jika ada tamu para bapak, janganlah sekali-kali ibu di rumah ikut nimbrung dalam percakapan itu jika tidak diundang bersama duduk, atau barangkali tetamu itu jika itu saudara perempuan, wajarlah kita kaum ibu boleh hadir bersama jika itu keluarga. Pertanyaan Tuhan kepada Abraham, di manakah Sarah istrimu? Ini bukan basa-basi, ibu-ibu. Tetapi Tuhan tahu keberadaan Sarah di mana, Tuhan tahu keberadaan umatnya bagaimana, dan Tuhan tahu bagaimana keadaan hambanya. Hal ini menunjukkan kasih karunia Tuhan terhadap Abraham yang telah dipilihnya. Artinya kalau disapa di mana Sarah itu menunjukkan kasih, saudaraan sayang, kasih Tuhan kepada keluarga itu. Termasuk ketika Sarah ditanyai oleh tetamu ini terhadap Abraham, di manakah Sarah istrimu? Itu menunjukkan ada maksud Tuhan yang akan disampaikan. Dan ternyata benar, meneguhkan ulang janjinya kepada Abraham tentang keturunannya. Di ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah ingkar, ibu-ibu, tentang janji keturunan Abraham. Sarah merasa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena umur dan ketidakmungkinannya melahirkan di masa tua. Kalau istilah sekarang, ibu-ibu, maaf, menopause ya. Dan jika kembali ke belakang Kejadian 15, tentu Sarah tidak mendengar apa yang telah disampaikan Tuhan kepada Abraham tentang janjinya. Sehingga ketika Sarah mendengar firman itu, mendengar apa yang dikatakan Tuhan dengan sembunyi-sembunyi, dia tertawa. Ternyata Tuhan adalah Maha tahu apa yang di hati kita. Tuhan memahami apa yang tersembunyi di pikiran manusia. Dan ini dialami Sarah. Tuhan mengetahui apa yang di hati Sarah, sehingga Sarah tertawa. Dan Tuhan berkata pada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Nah ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, penguasa alam semesta, ibu, berkehendak apa yang akan terjadi. Ketika dalam penciptaan Tuhan juga berkata dan semua terjadi. Itulah yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Tuhan berkata, ibu-ibu, tiada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Artinya jelas dalam perikop ini, Tuhan mengulangi janjinya akan seorang anak laki-laki kepada Abraham keturunannya, dan itu menjadi pewaris kelak. Dan itu terjadi atas kehendak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Walau Sarah di masa tuanya akan melahirkan dan akan mendapatkan seorang putra, terjadi juga dalam diri Hana, istri Elkana di masa tuanya ketika meminta kepada Tuhan, menangis-nangis, dan Samuel diberikan di masa tua Hana. Apalagi kehendak Tuhan terjadi untuk keselamatan umatnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus sendiri lahir dari seorang gadis perawan bernama Maria. Dan Maria melahirkan Yesus, dan Maria menjadi ibu Yesus. Kadangkala dalam hidup ini, ibu-ibu, banyak yang kita tertawakan, bukan? Dan jika kita tertawa, itu berarti menunjukkan ketidakmustahilan menurut kita. Atau bahkan kalau kita tertawa karena lucu, mustahil menurut pemikiran kita. Bagaikan angan-angan parsendor. Tapi bagi Tuhan itu semua akan terjadi tanpa kita duga, ibu-ibu. Bisa terjadi banyak
yang kita bisa pikirkan, yang tak mungkin bisa mungkin. Banyak yang kita bicarakan mungkin bisa jadi tak mungkin. Banyak yang tidak terpikirkan ini bisa terjadi, ibu-ibu. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Nabi Yesaya menyebut bukan jalanku, jalanmu, bukan rencanaku, rencanamu, benar. Sekali-kali kita tidak mendahului rencana Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan tepat waktunya Dia memberi. Sebab itu jangan sekali-kali menertawakan Tuhan. Jika Allah memberi janjinya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita harus bersabar dan Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita, asalkan iman kita teguh menerimanya, dan bahkan kita percaya segala sesuatu pasti bisa, karena tidak yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita tertawa itu ditahu juga Tuhan. Wala ada istilah mekel di Pataran, tangis di Habunian. Bisa terjadi tertawa itu sehat, ibu-ibu, tetapi jangan tertawa sendirian. Maka firman ini, renungan PA ini bagi ibu-ibu, Tuhan berkata tidak, memang engkau tertawa. Artinya Tuhan mengetahui bahwa takut akan Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kita. Itulah yang kita terima dalam hidup kita dan memungkinkan kita bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya, termasuk ibu-ibu. Terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu, menyapa kami. Contoh sebagai bapa beriman, Abraham menerima penuh janji Tuhan walaupun Sarah tertawa, di mana Tuhan meneguhkan perjanjian yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu Abraham, dan itu akan terjadi, tiada yang mustahil bagimu. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, bahwa Allah yang setia meneguhkan janjinya, terutama bagi iman orang percaya. Berkati firman-Mu, berkati para ibu kami yang selalu ceria, selalu ketawa dalam sukacita hidup ini. Walaupun kadang-kala sulit, tapi kami yakin percaya Bapa, jika tertawa itu membawa kami kepada suatu pemahaman mendasar. Bukan sembarangan kami ketawa, tetapi syukur sukacita kami tertawakan kehidupan ini karena berkat-berkat Tuhan yang kami boleh terima, rasakan, walaupun kadang-kala pahit. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu. Berkati para ibu kami, berkati firman yang kami dengarkan berbuah, jangan hanya pendengar firman, tetapi adalah pelaku-pelaku firman. Terima kasih Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin.